Wilayah Kabupaten Pacitan hampir 84% merupakan lahan kering tandus dengan produktivitas rendah dan kondisi lahan miring dengan tingkat kerawanan erosi tinggi. Sekitar 75% penduduk Kabupaten Pacitan tinggal di desa dan hidup sebagai petani. Kehidupan mereka sangat tergantung pada hasil pertanian. Berdasarkan pemetaan dan analisis organisasi atau kelembagaan di masyarakat, terdapat kelemahan utama, yakni lemahnya perwakilan kelompok dalam proses pengambilan keputusan karena kuatnya dominasi tokoh masyarakat dan kurang melibatkan pihak lain dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan. Adanya usaha ekonomi produktif pun masih terkendala beberapa hal. Jarak antara satu desa dengan lainnya cukup jauh dan belum didukung sarana dan prasarana transportasi. Terbatasnya akses pasar dan minimnya kemampuan berusaha, serta tingkat produktivitas tidak menentu bila diukur permintaan pasar. Dan kita beralih kepada tujuan, bahwa tujuan yang utama adalah untuk meningkatkan pendapatan petani khususnya di masyarakat di Kabupaten Pacitan. Yang kita lihat bahwa daerah Pacitan daerah yang sangat marginal, perlu waktu, perlu segala sesuatu yang kita curahkan, di mana bahwa untuk mengangkat pendapatan yang ada di Pacitan ini melalui program Fitra lah yang kita lakukan, sehingga dari fase pertama, fase kedua itu yang menurut hasil laporan sampai dengan hari ini bahwa adanya peningkatan, walaupun memang belum secara optimal, tetapi sudah ada peningkatan. Satu desa atau langsung diinformasikan? Bisa apa, bisa pembibitan, bisa macam-macam lah. Tujuan adanya Fitra di wilayah Kabupaten Pacitan yang pertama adalah dalam kerangka untuk pengembangan kapasitas organisasi, kemudian yang kedua adalah pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kemudian yang ketiga adalah pengembangan taraf hidup bagi masyarakat di wilayah Pacitan, terutama di lahan kering. Kemudian yang keempat adalah pengembangan kelembagaan di wilayah dampingan Fitra, terutama kepada kelompok-kelompok, kemudian federasi dan LPD, Lembaga Pembangunan Desa.
Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat diawali dengan pembentukan Lembaga Pembangunan Desa atau LPD. Lembaga ini merupakan penggabungan fungsi dari kerja pembangunan infrastruktur dan penanganan DAS Mikro. LPD mengorganisir kerja-kerja bersama masyarakat, di antaranya membuat perencanaan pembangunan sarana prasarana dan lingkungan atau konservasi desa, melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di desa, baik oleh desa, pemerintah, maupun pihak lain, dan melakukan program Pidra ini ada untuk mendukung atau memperbaiki kondisi lahan yang ada di Kabupaten Pacitan. Pada saat musim kemarau itu sering kekurangan air karena sebagian besar itu merupakan wilayah lahan kering. Pada saat kita musim penghujan, kondisi tanah yang ada di Kabupaten Pacitan itu tidak bisa menampung atau menyerap air hujan sehingga terjadi banjir dan erosi tanah. Pengembangan ekonomi sangat penting sekali karena program Pidra itu di lokasi sangat miskin sekali karena secara sumber daya alamnya sangat miskin sehingga sementara ini saat ini petani atau masyarakat pemanfaat program itu merupakan petani. Dia mengandalkan dari on farm. Diperlukan pengembangan ekonomi terutama off farm dan non farm. Daur program pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di program Pidra ini ada 5 tahapan. Yang pertama, kajian lapang dengan metode PRA, yaitu Participatory Rural Appraisal. Yang kedua, setelah kita melakukan kajian lapang, kita melakukan lokakarya hasil kajian yang telah dilakukan itu, yang setelah terpetakan antara masalah, potensi, dan gagasannya. Lalu yang ketiga, setelah lokakarya kita melakukan perencanaan kegiatan yang berwawasan atau berperspektif gender. Lalu yang keempat, setelah perencanaan kita melakukan pelaksanaan kegiatan. Setelah pelaksanaan kegiatan kita melakukan tahap yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Dengan alat PSME yaitu Participatory Self Monitoring Evaluasi. Untuk membangun keterlanjutan program, dilakukan strategi penumbuhan relawan pengorganisasian masyarakat atau disebut dengan Voluntary Community Organizer yang disingkat dengan VCO di tingkat desa yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam menyelesaikan persoalannya. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan pada organisasi kelompok usaha mandiri dan federasi, agar federasi lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan usaha untuk anggotanya, terutama dalam mengelola keuangan mikro dan mengembangkan pasar bagi produk anggota.